Shalom dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Tentunya Mem berharap kalian tetap semangat ya dan salam sehat. Nah, sebagaimana minggu lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran matematika kita bab 2 dan sekarang kita masuk ke bab 3 mengenai KPK dan FPB. Nah, anak-anak dengarkan video ini dari awal sampai akhir. Setelah itu, kalian catat di buku catatan matematika ya, supaya nggak lupa. Nah, kita akan masuk ke bab 3. Nah, kita akan pelajari mengenai KPK dan FPB. Sebelumnya, kita harus tahu dulu dasar untuk mengerjakan KPK dan FPB. Kita akan lihat kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Ini adalah dasar untuk mengerjakan KPK dan FPB ya. Nanti bagaimana caranya kita akan lihat. Nah, kita akan lihat kelipatan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan kelipatan bilangan itu? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, anak-anak masih ingat di kelas 3 bilangan asli itu dimulai dari bilangan berapa? Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, dimulai dari bilangan 1. Nah, kita lihat contohnya. Nomor 1, tentukan kelipatan dari 2. Kita sekarang akan mengerjakan kelipatan bilangan ya. Untuk mengerjakan kelipatan bilangan itu bisa dengan kita menambahkan atau dengan perkalian. Mana yang lebih gampang kalian kerjakan? Boleh dipilih ya, dengan cara menambahkan bilangan itu atau dengan cara perkalian. Perkalian dimulai dari bilangan asli. Oke, kita lihat. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Atau bisa juga untuk mencari kelipatan itu, kelipatan bilangan, kita tambah-tambahkan. Kalau disuruh kelipatan dari 2, maka kita akan tambahkan, tambah-tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Hasilnya adalah sama. Ditambahkan atau dengan cara perkalian. Jadi, 2, 4, 6, 8, 10 adalah kelipatan bilangan dari kelipatan 2 ya. Jadi kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita lihat contoh nomor 2, tentukan kelipatan dari 5. Nah, ini adalah dengan cara perkalian ya. 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25, 5 kali dan seterusnya ya. Jadi, ini dengan perkalian atau kita tambah-tambah dengan 5. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 5, 20 tambah 5, 25. Jadi, kelipatan 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya ya. Ini masih banyak lagi angka yang di belakang yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita lihat contoh nomor 3. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, ini disuruh 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Ini adalah masih kelipatan ya. Jadi kelipatan dari bilangan 3, tetapi yang disuruh 4 bilangan pertama. 4 bilangan yang pertama itu dimulai dari bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1. Berarti kalau 4 bilangan pertama berarti 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalnya 5 bilangan pertama berarti 1, 2, 3,
4, dan 5, dan seterusnya. Kita lihat penyelesaiannya. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Atau boleh juga ditambah-tambahkan ya, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3 sama dengan 12, tapi 4 bilangan pertama. Jadi 4 bilangan pertama, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan 2, 12. Kemudian kita akan lihat faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Contoh, tentukan faktor dari 8. Nah, ini kita akan bagi ya dengan tabel. Ini disebut dengan tabel ya. Oke, kita tulis di sini 8. Nah, ini kita akan kalikan dimulai dari bilangan 1, tetapi hasilnya adalah 8. Tidak boleh lebih dari 8. Atau tidak boleh kurang dari 8. Kita lihat. 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian setelah 1, 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8. Nah, sekarang coba kita lihat bilangan 3. 3 dikali berapa sama dengan 8? Tidak ada ya. Jadi hanya sampai di sini saja. Jadi faktor bilangan dari 8 adalah, nah ini kita ambil semua, kalau dikatakan faktor bilangan, maka ini kita ambil semua bilangan ini. Bilangan 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, ini namanya faktor bilangan. Jadi kita ambil semua faktornya ini. Kita ambil semua faktor bilangannya ya. Angka yang ini 1, 2, 4, dan 8. Kemudian lihat contoh nomor 2. Tentukan faktor dari 24. Nah, 24. 1 dikali berapa sama dengan 24? 1 kali 24 sama dengan 24. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 kali 8 sama dengan 24. 4 kali 6 sama dengan 24. Kenapa angka 5 enggak ada? Nah, coba kita lihat. 5 dikali berapa sama dengan 24? Enggak ada ya, enggak bisa. Dia harus habis ya, harus habis. Enggak boleh sisa. Jadi sampai di sini saja angka perkaliannya. Jadi, faktor dari bilangan 24 adalah kita ambil semua angkanya. Semua angka yang ini, angka 1, kita ambil, kemudian angka 2, kemudian 3, kemudian 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, faktor bilangan, ini kita ambil semua bilangannya nih. Jadi, faktor bilangan dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang pertama kita lihat kelipatan persekutuan. Nah, apa sih persekutuan itu? Persekutuan itu artinya apa? Jadi kalau ada persekutuan berarti ada dua bilangan. Jadi kalau bersekutu berarti ada dua bilangan ya. Kelipatan persekutuan bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan yang nilainya sama. Nah, ketika kita sudah cari kelipatan bilangan itu, maka dari kedua bilangan itu, kelipatan itu, maka yang angkanya sama nanti atau bilangan yang sama, maka itu yang kita ambil untuk persekutuan kelipatannya ya. Kita lihat contohnya. Nomor 1, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, perhatikan ini adalah dua bilangan ya.
Nanti kita akan lihat mana yang bersekutu, mana yang sama. Penyelesaiannya, kita kerjakan dulu, kita cari dulu kelipatan dari bilangan 3. 3 sama dengan, boleh pakai tabel, boleh langsung dicari kelipatannya dengan cara menambah ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3, 6, ini ditambah-tambah 3 semua ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Ya, bisa dilanjutkan. Kemudian kita cari kelipatan dari 4. Kalau disuruh kelipatan dari bilangan 4 atau 3, itu selalu dimulai dari bilangan itu dulu ya. Kalau misalnya kelipatan 3, pasti dimulai dari bilangan 3. Kelipatan 4, pasti dimulai dari bilangan 4. Atau kelipatan 5, dimulai dari bilangan 5. Nah, ini 4, 8, ini tambah-tambah 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, anak-anakku, perhatikan di sini, dari kelipatan 3 ini dan 4, mana angka yang sama atau bersekutu. Perhatikan, 3 di sini nggak ada 3. Jadi dengan kelipatan 3 dan 4 ini kita cari angkanya yang sama. Di sini nggak ada, jadi ini ada 12. Oke, di bawah juga ada 12. Berarti ini adalah angka yang sama atau bersekutu. Kemudian angka berapa lagi? 24. Oke, kita cari di sini 24. Kemudian angka berapa lagi? 36. Nah, ini 36. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 atau jadi kelipatan yang sama dari kelipatan 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36. Mudah ya anak-anak ya? Bisa sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang faktor persekutuan. Ini juga masih sama ya. Mencari persekutuan bilangan dari faktor yang sama dari dua buah bilangan. Nah, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Ini kita kerjakan dengan mengerjakan pakai tabel ya, dengan perkalian. 16, ini kita kerjakan dulu 16 ya. 16 itu sama dengan 1 dikali berapa? Sama dengan 16. 1 dikali 16, kemudian 2 dikali 8, 4 dikali 4 ya. Nah, kemudian kita cari faktor persekutuan dari 20. Kita cari faktor dari 20. 1 kali 20 sama dengan 20, 2 kali 10 sama dengan 20, 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita cari ini bilangannya yang sama dari 16 dengan 20. Ini adalah 1, 2, 4. 1, 2, dan 4. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Sekarang kita masuk ke bagian 3, bilangan prima dan faktor prima. Nah, di dalam bilangan prima dan faktor prima, kita akan lihat yang pertama adalah bilangan prima, kemudian faktor prima, kemudian faktorisasi prima. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktor itu apa sih, Mem? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bilangan prima hanya bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak masih ingat bilangan prima di kelas 3 kalian sudah pelajari ya? Bilangan prima itu adalah dimulai dari bilangan 2. Bilangan prima tadi artinya yang memiliki dua faktor hanya bisa dibagi bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri. Nah, tapi dimulai dari bilangan 2. Oke, ini adalah bilangan prima ya. Ini bilangan prima dari bilangan 1 sampai 100. Inilah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11.
dan seterusnya. Artinya bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 2 nggak bisa. 3 dibagi 4 nggak bisa. Jadi hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Itu artinya adalah bilangan prima ya. Nah, ini kita masih mempelajari faktor ya, faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi ketika kita mencari faktornya, faktor 18, maka yang kita ambil nanti adalah bilangan prima ya. Oke, coba kita lihat contoh. Faktor dari 18 adalah, kita lihat di sini tabelnya 18. 18 1 dikali 18 sama dengan 18, 2 dikali 9 sama dengan 18, 3 dikali 6 sama dengan 18, 4 dikali nggak bisa ya, menghasilkan 18. Jadi sampai di sini. Nah, jadi faktor prima dari 18 adalah faktor prima. Bilangan prima yang kita ambil ya, bilangan prima adalah 2 dan 3. Sedangkan 1 ini bukan bilangan. Kenapa Mem nggak diambil semua ini bilangannya? Ya karena 1 bukanlah bilangan prima. 6 bukan bilangan prima. 9 bukan dibagi bilangan prima. Dan 18 juga bukan. Kenapa? Ya karena ini bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita lihat faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh, faktorisasi prima dari 40, ini kita akan kerjakan dengan memakai pohon faktor ya. Pohon faktor, ini adalah contoh dari pohon faktor. Oke, kita cari. 40 kita bagi dengan 2. Sama dengan 20. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 2 sudah nggak bisa ya. Jadi, faktorisasi prima dari 40 adalah kita ambil ini angka 2, angka pembagiannya. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dari mana, Mem? Ya, karena 2-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Makanya 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Jadi kita ambil, ini kan angka 2-nya ada 3. Tapi cukup kita ambil hanya 1 saja ya untuk faktor primanya. 2 dan 5. Oke, sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 60. Sama pengerjaannya. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 nggak bisa. Makanya kita ambil dibagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 2 nggak bisa. 5 bagi 3 nggak bisa. Jadi sampai di sini. Faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 2 kali 3 kali 5, ini bisa kita tulis juga 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Faktor prima dari 60, kita ambil bilangan primanya. Itu 2, 3, dan 5. Jadi anak-anakku, inilah pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah dasar-dasar atau langkah untuk mengerjakan KPK dan FPB. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari atau kita akan mengerjakan cara mencari KPK dan FPB. Apa KPK dan apa FPB nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mem ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. God bless you. Bye.